Salam sejahtera buat kita semua, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak Direskrim Polda Metro Jaya beserta Kasubdit Resmob dan Kanit Resmob selaku penyidik. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan dari Bidhumas dan rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Izinkan kami melaksanakan press release pengungkapan kasus jambret yang viral beberapa waktu yang lalu di CFD Sudirman, yang salah satu tersangkanya yang di depan ya, yang menjambret itu terekam CCTV dan viral di medsos, yang dalam waktu yang tidak terlalu lama berhasil diungkap oleh jajaran Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya. Untuk penjelasan proses pengungkapan dan kronologis perkaranya akan dijelaskan oleh Bapak Direskrimum. Mohon izin kami persilakan. Siap. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kabitumas Polda Metro Jaya. Hadir bersama kita juga Kasubdit Resmob beserta tim penyidik dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya, rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan merilis tentang pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 363 KUHP. Adapun peristiwa pencurian tersebut dituangkan ke dalam laporan polisi yang dilaporkan oleh korban, yaitu saudara INB di Polsek Metro Tanah Abang, Polres Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juni 2024. Adapun peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 WIB. Adapun tempat kejadian perkara tepatnya di jalanan di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Kelurahan Karetengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Perlu kami sampaikan bahwa modus operandi daripada pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan, yaitu saudara pelaku HAN dan saudara pelaku MR melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan dengan mencari sasaran korban yang sedang menggunakan handphone di jalan. Di antaranya korban yang sedang melaksanakan olahraga pagi pada saat diberlakukan Car Free Day ataupun CFD di sekitaran Hotel Sahid Jaya. Kemudian para pelaku sambil mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor, setelah menemukan sasaran yaitu masyarakat yang sedang beraktivitas khususnya di jalan, maka para pelaku langsung menarik handphone yang sedang digunakan oleh korban, kemudian melarikan diri. Adapun kronologis kejadian pencurian dengan pemberatan, yaitu pada tanggal 14 Juni 2024
khususnya pada hari Jumat, sekitar pukul 17.30, pelaku atas nama HAN mengajak saudara pelaku atas nama MR berkomunikasi melalui aplikasi Facebook untuk mengajak melakukan pencurian dengan pemberatan dengan bahasa yang tertulis di dalam kolom chat itu mau gawe atau tidak. Ini diartikan bahwa mau kerja atau tidak. Kemudian saudara MR menjawab dengan bahasa ya udah ayo. Kemudian pada saat itu dikarenakan cuaca hujan, maka para pelaku mengurungkan niatnya. Itu peristiwa awalnya pada tanggal 14 Juni 2024 hari Jumat, yang mana korban ini sudah mulai merencanakan untuk melakukan aksi pencurian dengan pemberatan. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.00 pelaku atas nama HAN kembali mengajak saudara pelaku MR untuk melakukan pencurian dengan berkomunikasi melalui aplikasi Facebook dengan bahasa mau gawe gak, mau kerja atau tidak maksudnya. Kemudian saudara MR menjawab dengan bahasa tunggu hujan berhenti aja. Kalau hujan berhenti, kita jalan. Lalu saudara HAN menjawab dengan bahasa, ya udah, kalau mau gawe langsung ke rumah gua aja. Sekitar pukul 04.30 hujan mulai berhenti sehingga saudara HAN dan saudara MR berangkat dari rumah saudara HAN menggunakan sepeda motor Beats milik saudara MR menuju ke daerah Sudirman. Tepatnya pada saat masyarakat sedang melaksanakan aktivitas olahraga Car Free Day di sekitaran Sahid Jaya Hotel di Kelurahan Tensing, Kecamatan Tanah Abang. Kemudian para pelaku tiba-tiba tiba di lokasi sekitar pukul 05.10. Jadi berangkat dari rumah sampainya di Sudirman itu diperkirakan pada pukul 05.10. Selanjutnya ketika sampai di lokasi, para pelaku ini melakukan mengelilingi Jalan Sudirman sambil mencari atau melakukan orientasi untuk mencari korban yang akan dilakukan pencurian dengan pemberatan. Sampai pada pukul 06.00, jadi diperkirakan 06.00, pelaku mendapati seorang korban yang sedang berolahraga sambil memegang handphone. Jadi pada saat kejadian, korban sedang posisi sambil berolahraga jogging, memegang handphone. Kemudian saudara HN berbicara dengan bahasa, Pak, depan tuh Pak orangnya, sambil mendekati korban dan berbicara dengan bahasa, Pak, tembak Pak. Kemudian saudara MR melakukan pencurian tersebut dengan cara
merampas handphone milik korban berupa satu buah handphone merek Vivo warna hitam yang dipegang oleh korban dengan tangan kirinya. Setelah berhasil, korban mendapatkan handphone milik korban, pelaku HAN dan pelaku MR selanjutnya melarikan diri. Itu adalah kronologis kejadian pada saat korban mengambil handphone, pada saat pelaku mengambil handphone milik korban, dan pada saat itu sempat ada warga yang mengabadikan kejadian tersebut sehingga kejadian tersebut viral di media. Selanjutnya kami akan sampaikan kronologis pengungkapan daripada kasus ini berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh korban di Polsek Tanah Abang, tim penyidik dari Subditreskrimsus Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan yang mana setelah dilakukan olah TKP untuk mencari keterangan, melakukan observasi, kemudian mencari wawancara maupun alat bukti pendukung yang lainnya, tim penyidik berhasil menyimpulkan daripada serangkaian informasi yang sudah didapat dan berhasil melakukan identifikasi terhadap salah satu pelaku. Setelah berhasil melakukan identifikasi terhadap para pelaku, tim penyidik selanjutnya melakukan ataupun mendatangi rumah daripada pelaku, yang mana rumah pelaku ini berada di wilayah seputar Kampung Tanah Merah, Rawa Badak Selatan, Kurja, Jakarta Utara. Namun informasi dari keluarga pelaku didapatkan keterangan bahwa pelaku sudah melarikan diri. Kemudian tim penyidik melakukan serangkaian pendalaman untuk mencari posisi daripada pelaku. Akhirnya tim penyidik mendapatkan informasi bahwa pelaku melarikan diri ke rumah pamannya di daerah Bekasi. Sehingga pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik berhasil mengamankan satu orang pelaku dengan inisial HAN di daerah Kampung Cangkring, Desa Jaya Laksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Setelah itu, pelaku kita amankan untuk dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku atas nama HAN, diketahui bahwa pelaku yang satunya dengan inisial
saudara MR. Dan atas informasi tersebut, maka tim penyidik kembali mendatangi tempat tinggal pelaku di wilayah Kampung Tanah Merah, Rawabadak, Koja, Jakarta Utara, untuk melakukan pendalaman kembali terhadap keterangan-keterangan yang sudah didapatkan oleh tim penyidik. Disimpulkan bahwa pelaku melarikan diri. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan lanjutan, tim penyidik dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi bahwa pelaku ini melarikan diri ke daerah Ciawi, Jawa Barat. Namun ketika sampai di Ciawi, penyidik mendapatkan informasi bahwa pelaku sudah melarikan diri kembali atau berpindah tempat kembali ke wilayah Sukabumi. Sehingga tim penyidik mengejar kembali ke wilayah Sukabumi, yang akhirnya alhamdulillah pada hari Senin, pada saat hari ulang tahun Bayangkara 1 Juli 2024, sekitar pukul 05.30, pelaku atas nama MR berhasil ditangkap di daerah Terminal Baru Surende, Desa Swakarya, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Yang mana bahwa selama proses pelarian daripada pelaku MR, mereka tergabung atau ikut bergabung dengan rombongan topeng monyet yang sering mengamen keliling di wilayah Sukabumi maupun di wilayah Ciawi. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan hasil pendalaman terhadap pemeriksaan para tersangka, tim penyidik mendapatkan informasi bahwa para pelaku, baik itu pelaku atas nama HN maupun MR, ini sudah melakukan perampasan sebanyak 3 kali. Yang pertama sebagai dasar yaitu kejadiannya pada saat CFD. Kemudian yang kedua dilakukan di Lampu Merah Senen, Jakarta Pusat pada pertengahan Mei 2024 sekitar pukul 19.30, yang mana korbannya adalah seorang laki-laki. Dari hasil kejahatan tersebut, para pelaku berhasil merampas handphone merek Oppo Reno 11. Kemudian yang kedua, pelaku melakukan di daerah Karetengsin, Tanah Abang pada bulan Mei 2024, tanggalnya sudah lupa, dilakukan pada pukul 21.30. Dari hasil kejahatan tersebut, para pelaku mendapatkan iPhone 15. Dari kegiatan yang telah dilakukan penangkapan pelaku, tim penyidik berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah jaket warna hijau bertuliskan Red Move. Kemudian 1 potong celana hitam bertuliskan Bawang Ceng. Kemudian 1 buah dus handphone merek Vivo V12. 1 buah handphone merek Vivo V21. Kemudian 1 potong celana panjang warna hitam. 1 buah sweater warna merah. 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor terregister B
3983 PFB. Ya, saya ulangi lagi, dengan register B 3983 PFB. Rekan-rekan sekalian, adapun identitas para pelaku kami tadi sudah sampaikan bahwa pelaku atas nama HAN yang merupakan warga kampung Tanah Merah, Rawabadak, Koja, Jakarta Utara, ini berperan sebagai joki ataupun yang mengendarai sepeda motor. Sedangkan pelaku atas nama MR ini berperan adalah merampas sasaran berupa handphone milik korban yang duduk di atau membonceng daripada pelaku HAN. Rekan-rekan sekalian, adapun barang bukti yang berhasil disita oleh tim penyidik, mungkin nanti akan kami tampilkan. Sekarang ada posisinya ada di depan, rekan-rekan sekalian. Kemudian terhadap para tersangka, kami terapkan dengan pasal 363 ayat 1 huruf ke-4E KUHP. Saya ulangi lagi bahwa para tersangka kita jerat dengan pasal 363 ayat 1 huruf 4E KUHP dengan ancaman hukuman kurang lebih selama 7 tahun penjara. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan rilis pengungkapan kasus Jamret yang terjadi di CFD pada tanggal 16 Juni 2024.